Selamat malam saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita akan kembali merenungkan sebagian sabda Tuhan sebagai salah satu wujud ungkapan syukur kita atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita pada hari ini, Selasa 9 Agustus 2022. Marilah kita memohon hikmat dan pertolongan Tuhan dengan berdoa. Ya Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi hati, jiwa, dan pikiran kami, agar kami memahami firman-Mu, dan agar kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab dari Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai 28. Akan kita baca ayat 17 sampai ayat 21. Demikian kesaksian firman. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan, memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman, maka Yakub ketika hampir tiba waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ada kisah haru ketika seorang ibu menerima berita kematian anaknya dari dokter yang merawat anak laki-laki yang sangat disayanginya. Bagi ibu ini, sangat sulit menerima kenyataan bahwa anaknya yang masih belia dinyatakan meninggal oleh dokter yang merawatnya. Anaknya masih sangat muda, penurut, pintar, dan beberapa hari sebelumnya masih terlihat segar bugar. Dan tiba-tiba sakit, dan sekalipun baru menjalani perawatan 1-2 hari, sekarang malah dinyatakan meninggal. Dalam kepedihan dan kesedihannya, ibu ini melarang dokter dan pihak rumah sakit yang akan memindahkan anaknya ke ruang jenazah untuk perawatan. Sambil menahan tangis, ibu ini berkata, "Tuhan, aku percaya Engkau. Anakku ini tidak mati, ia hanya tidur. Tolong Tuhan, aku percaya Engkau mempunyai kuasa kebangkitan dan bisa membangunkan anakku dari tidurnya. Tolong Tuhan. Engkau sudah berjanji bahwa jika aku mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, maka aku bisa memerintahkan gunung ini berpindah. Maka Tuhan, bangunkanlah anakku, karena aku percaya kepadamu." Semua orang yang berada di sekeliling ibu ini berusaha meyakinkan beliau agar beliau bisa merelakan kematian anaknya. Tapi beliau ini bertahan dengan keyakinannya bahwa anaknya memang belum mati, hanya tidur saja. Singkat cerita, butuh waktu berjam-jam sepanjang hari itu untuk meyakinkan ibu ini dan membiarkan ibu ini dalam situasi denial atau dalam situasi masih menolak kenyataan pahit yang sedang dialaminya, sampai kemudian akhirnya dia bisa berpikir jernih dan menerima kenyataan bahwa anaknya memang
telah meninggal dan kembali ke pangkuan Sang Empunya kehidupan. Kisah di atas merupakan kisah nyata, saudara-saudara. Saya mengenal keluarga ini dan saya memahami kesedihan dan rasa kehilangan yang dia alami. Saya tidak bermaksud menghakimi si ibu tersebut, namun mungkin kita bisa berefleksi dari kisahnya. Dalam kekalutan dan kesedihannya, ia mengartikan iman sebagai sesuatu yang harus terjadi. Dalam doa-doanya dia menuntut janji Tuhan bahwa dengan iman yang dimilikinya, Tuhan akan membangunkan anaknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beriman bukan berarti berharap dan yakin akan terkabulnya semua keinginan yang jauh di luar kemampuan. Beriman bukan memaksa Tuhan untuk mengabulkan doa, harapan, dan keinginan sesuai dengan skenario yang kita miliki. Kitab Ibrani mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Jika kita belajar dari kisah-kisah yang diceritakan dalam Ibrani 11, tentang Abraham yang taat mempersembahkan Ishak, dan kemudian Allah menyediakan domba sebagai pengganti untuk dipersembahkan, tentang Ishak yang mengucapkan berkat buat Yakub dan Esau, tentang Yakub yang menjelang kematiannya juga menaikkan doa berkat buat anak-anaknya, maka iman sebenarnya menuntun kita percaya kepada jalan Allah. Iman menuntun kita percaya kepada kehendak Allah dan rencana Allah. Iman menuntun kita pada rancangan-rancangan kebaikan Allah. Iman bukan untuk memaksa Tuhan, tapi iman adalah ketaatan melakukan petunjuk Tuhan, termasuk melakukan petunjuk Tuhan atas sesuatu yang mungkin saat ini belum kelihatan. Iman adalah sumber kekuatan bagi orang percaya. Kekuatan agar kita bisa pasrah sumende atau pasrah sepenuh kepada kuasa dan kasih Allah. Pada saat yang sama, iman juga mendorong kita melakukan sesuatu dan memperjuangkannya, bukan sekedar menanti sesuatu turun jatuh dari langit. Itulah sebabnya orang beriman tetap tekun bekerja dan tidak hanya bertopang dagu. Semoga firman Tuhan yang kita baca dalam kitab Ibrani malam ini menjadi sarana bagi kita untuk bisa beriman dengan benar. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan menolong kami agar kami beriman yang benar, agar harapan dan keinginan kami juga selaras dengan kehendak dan rancangan-Mu yang penuh damai sejahtera. Tolonglah kami ya Tuhan, agar senantiasa memiliki pengharapan, namun juga sekaligus ketaatan untuk melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, melalui setiap tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada kami. Kami membawa beban hidup kami dan meletakkannya di bawah kaki-Mu, karena kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan kami hikmat dan kekuatan untuk menghadapi setiap masalah kami dengan berkat pertolongan-Mu. Kami berdoa bagi yang sedang sakit, kiranya Engkau berkenan memberikan harapan, kesabaran, dan kesembuhan.
Kami menyerahkan diri dan hidup kami dalam penyertaan tangan-Mu ya Tuhan. Lindungilah istirahat kami pada malam hari ini, agar esok pagi kami boleh menyambut terbitnya fajar dengan penuh pengharapan. Dalam pengasihan-Mu kami memohon. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan menyertai dan melindungi.